Sekarang kita akan berlatih lawan kata atau antonim. Yang terbaik antonim sinonim adalah memang mengenal kata-kata baru melalui pembahasan. Ini adalah video kedua mengenai antonim. Baik, bisa dicoba dulu silakan nomor 1, 2, 3, dan 4 silakan di pause dulu kemudian dicoba. Nomor 1 kita cocokkan jawabannya, ada proposisi, mana antonim atau lawan katanya. Proposisi itu adalah rancangan atau usulan ya. Rancangan usulan itu proposisi. Maka apakah sama dengan preposisi? Preposisi itu kata depan, preposition ya. Misalkan dari, ke, seperti itu, imbuhan kata depan begitu ya. Saya ke sekolah, nah ke itu disebut dengan preposisi. Posisi tentu saja bukan, karena ini rancangan dan usulan. Ya. Reaksi, tanggapan atau respon terhadap suatu aksi. Nah ini, berarti lawan katanya adalah, kalau konklusi itu kan kesimpulan. Lawan katanya adalah reaksi. Ada usulan, kalau ini adalah tanggapan. Itu adalah lawan kata. Yang kedua, silakan. Ini tidak asing ya, dependent. Sering kita dengar independent. Seperti itu. Dependent itu apa? Dependent itu adalah bergantung atau terikat kepada. Ya, tidak berdiri sendiri. Berarti jawabannya adalah mandiri, tidak terikat itu. Kalau di sini ada fusi, fusi itu penggabungan ya, gabungan. Reaksi fusi, penggabungan, peleburan ini juga sering, fusi juga sering muncul ya. Kalau ringkih ini lemah ya, lemah, rapuh begitu. Tubuhnya sudah sangat ringkih, berarti sudah lemah lah gitu, sudah rapuh. Tidak kokoh atau tidak kuat. Yang paling tepat berarti adalah mandiri ya. Dependen, terikat. Profit, silakan. Profit itu adalah keuntungan ya. Keuntungan berarti senada juga dengan surplus. Nah, berarti lawan katanya langsung kita tahu adalah kerugian. Seperti itu. Kerugian. Royal, silakan Royal. Apakah setia? Bukan. Ya. Tidak ada hubungannya. Kaya, boros, hemat, mapan. Ini lebih ke hemat ya. Karena royal itu adalah berlebih-lebihan dalam mengeluarkan uang dan minuman yang melampaui batas. Kalau setia itu loyal, pakai L, loyal. Royal itu adalah berlebih-lebihan, berarti lawan katanya adalah hemat. Nomor 5, 6, 7, 8 silakan di pause kemudian dicoba dulu. Nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, nomor 5 kohesi. Kohesi itu apa? Kohesi itu adalah tarik-menarik di antara molekul sejenis dalam suatu benda. Itu kohesi. Ya. Lawan kata dari kohesi itu harus diingat adalah adesi. Adesi itu gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis. Kalau kohesi itu sejenis, kalau adesi itu tidak sejenis. Begitu. Ini juga sering muncul. Ya. Kalau inklusi, di sini inklusi adalah keadaan terkepung atau dikelilingi oleh satu zat. Ya, bisa juga nanti kalau inklusi itu adalah kalau dalam bidang pendidikan adalah anak berkebutuhan khusus. Ya, pendidikan anak yang berkebutuhan khusus. Itu inklusi juga. Jadi jawabannya adalah adesi ya. Bukan reaksi, ini salah mengklik. Harusnya adesi di sini ya. Bukan yang ini. Adesi. Yang keenam, silakan. Anomali. Anomali itu apa? Pergeseran dari normal ya ke tidak normalan. Itu berarti lawan katanya adalah normal. Bukan uji coba, bukan solid, bukan penelitian, bukan perbaikan, tapi normal. Karena anomali itu adalah pergeseran dari normal. Begitu, itu anomali, ketidaknormalan. Nomor 7. Nomadik.
Ada kata yang dekat dari sini adalah nomaden. Ya, di pelajaran SMP mulai itu berpindah-pindah itu ya, bangsa nomaden gitu. Berpindah-pindah, berarti lawan katanya adalah menetap. Begitu. Yang ke-8 manfaat. Ini tentu saja gampang ya. Manfaat lawan katanya apakah hikmah? Bukan. Azab? Bukan. Konsekuensi, akibat, mudarat. Ya, mudarat itu lawan kata dari manfaat. Mudarat itu adalah ketidakmanfaatan atau memberikan manfaat yang negatif. Begitu manfaat biasanya yang positif, mudarat itu manfaat yang negatif. Seperti itu. Yang 9, lazim. Silakan nomor 9, 10, 11, 12 di pause dulu nanti kita cocokkan jawabannya. Lazim. Lazim itu adalah justru artinya kebiasaan kan, sudah lazim terjadi begitu. Ya. Jadi ini pasti bukan. Tidak biasa, iya, tidak biasa. Coba cek yang lain, normal, ini juga bukan, pasrah, reseptif juga bukan. Ya, menerima reseptif itu. Berarti jawabannya adalah tidak biasa. Yang 10, silakan. Distansi. Distance itu bahasa Inggris jarak ya. Distansi itu jarak. Baik. Nah, kalau oksidasi itu penggabungan suatu zat dengan oksigen, pembakaran oksigen. Ya. Kalau fisi itu adalah pembelahan sel. Kalau fusi penggabungan, kalau fisi itu berkaitan dengan pembelahan, perceraian, pemisahan itu fisi. Ya. Reduksi, pengurangan atau pemotongan, memuai tentu saja bukan, density. Density itu adalah kerapatan. Ya, densitas itu adalah kerapatan, seberapa rapat. Kalau distansi adalah seberapa renggang gitu. Jadi density ya. Ini renggang, berjarak, ini rapat, density. Nomor 11 silakan. Suram. Ini gampang ya, suram. Suram itu apakah temaram? Temaram itu senada dengan suram. Apakah cahaya? Bukan. Terang, karena suram itu keadaan ya. Cahaya itu benda. Terang, iya, keadaannya terang. Seperti itu. Kalau di sini tidak ada terang, bisa dipilih ceria. Ya, cuman lebih kena kalau ada terang, berarti lebih ke terang. Karena suram juga bisa dari ekspresi, ada yang ceria, ada yang wajahnya suram begitu. Itu bisa saja. Tapi kalau ada terang, berarti yang lebih dekat adalah terang, yang lebih kuat. Epigon. Apa itu epigon? Epigon adalah orang yang tidak memiliki gagasan baru dan hanya mengikuti jejak pemikir atau seniman yang mendahuluinya. Begitu. Mana jadi yang paling tepat adalah maestro, ya, maestro. Kalau ini mah tidak memiliki gagasan, maestro itu justru yang menggagasnya, yang pintarnya lah. Begitu, itu maestro. Kalau konduktor ini pemimpin ya, pemimpin pagelaran seni gitu kan, yang pakai tongkat begitu, tongkat komandonya untuk partitur itu konduktor. Kolektor bukan ya, yang mengoleksi. Jadi yang paling tepat antonim dari epigon adalah maestro. Nomor 13, 14, 15, 16 silakan di pause kemudian dicoba dulu. Apakah antonim dari entitas? Entitas. Entitas itu satuan yang berwujud atau maujud. Kita juga sebagai entitas karena kita memiliki wujud. Seperti itu. Yang paling dekat apa? Ya, abstrak ya. Abstrak. Tidak jelas wujudnya. Itu abstrak. Alien berwujud, molekul berwujud, zat berwujud, perpindahan bukan. Yang paling mungkin adalah abstrak. Asketisme.
Silakan. Asketisme itu apakah hemat, apakah juhud, apakah melankolis, apakah hedonisme, apakah animisme? Silakan di pause kemudian dicoba. Asketisme itu adalah kejuhudan justru, ya, meninggalkan keduniawian atau pertapaan. Justru ini identik juga dengan ini. Begitu. Kalau melankolis apa? Melankolis itu kemuraman ya, kesedihan dan lain-lain. Hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Ya, jadi ini mah materialisme lah, materialistis ya, yang menganggap kesenangan kenikmatan materi itu tujuan utama. Kalau asketisme justru tidak, kebalikannya. Jadi jawabannya adalah hedonisme. Ya, kalau melankolis pembawaannya lamban, pendiam, murung, sayu, sedih, muram gitu. Ya, melankolis itu. Animisme itu menyembah ya, menyembah alam, ruh-ruh gitu. Itu animisme. Jadi tidak nyambung dengan asketisme. Asketisme itu kejuhudan. 15. Evaporasi. Apakah menguap, apakah kondensasi, apakah memuai, apakah aklamasi, atau oksidasi. Evaporasi itu apa? Evaporasi itu adalah pemuaian. Ya. Evaporasi itu pemuaian. Menguap lah, menguap ya, ini menguap, bukan pemuaian tapi menguap, itu evaporasi. Air menguap itu evaporasi ya. Jadi hampir senada dengan memuai ya. Aklamasi bukan, oksidasi bukan, oksigen. Kondensasi ya. Kondensasi itu pemadatan ya. Evaporasi itu penguapan, kondensasi itu justru pemadatan, begitu. Insinuasi. Silakan. Insinuasi. Insinuasi lawan katanya apa? Apakah ejekan, apakah gibah, apakah fitnah, apakah sindiran, apakah langsung? Nah, insinuasi ini adalah kegiatan yang sembunyi-sembunyi. Intinya itu. Yang rahasia, yang sembunyi-sembunyi, begitu. Ya, jadi yang paling tepat di sini adalah langsung. Jadi ini, sindiran bisa sembunyi-sembunyi, fitnah bisa sembunyi-sembunyi, gibah bisa sembunyi-sembunyi, ejekan bisa sembunyi-sembunyi, tapi bisa juga langsung, begitu. Tapi kalau ada langsung di sini berarti lebih kuat ini. Ya. Silakan 17, 18, 19, 20 di pause dulu kemudian kita cocokkan jawabannya. Yuk, gradual. Gradual itu apa? Gradual itu adalah menyicil sedikit demi sedikit ya, atau bertahap. Berarti ini bukan. Ya, perubahan, iya dia perubahan. Berarti bukan, kan kita minta antonim. Drastis, ya drastis ini ya. Drastis berarti. Milenial tentu saja bukan, permanen tetap itu bukan. Jadi jawabannya adalah gradual itu drastis. Perubahannya drastis. Perubahannya bertahap gitu. Itu gradual kalau bertahap, kalau drastis itu menyeluruh, cepat, seperti itu. 18. Prominent. Prominent, pilihan katanya ada nomaden, ada biasa, ada permanen, ada juara, ada dominan. Ya. Prominent ini adalah menonjol, intinya itu. Nomaden tidak nyambung ya. Nomaden itu kegiatan yang berpindah-pindah. Ya. Nah, menonjol itu lawan katanya adalah tidak menonjol atau biasa. Gitu. Permanen itu tetap, juara itu menonjol, dominan juga menonjol. Kalau lawan kata dari menonjol itu kan yang biasa-biasa saja. Ya, seperti itu. Silakan nomor 19, depresi, ada stres, ada gundah, ada inflasi, ada kemajuan, ada resesi. Mana?
lawan kata ini ya. Depresi itu bisa dua ya, keadaan perniagaan yang sukar, keadaan niaga ya, perekonomian ini, atau kalau dalam ilmu kejiwaan adalah jiwa yang tertekan ya, depresi, tertekan dia. Berarti bukan stres karena ini senada, bukan juga gundah. Ya, seperti itu. Perniagaan yang sukar. Inflasi apa? Inflasi itu kemerosotan nilai uang. Ini perniagaan yang sukar, ini kemerosotan nilai uang, berarti sejenis kan. Begitu. Ya, kemajuan. Nah, ini kemajuan, ini sukar atau lesu, ini maju, berarti ini lawan katanya. Kalau resesi ini sama dengan inflasi ya, dengan depresi. Ya, perniagaan juga. Resesi merosot lah intinya. Nomor 20, esoteris. Esoteris itu rahasia, khusus, terbatas, unik, atau terbuka. Ya, esoteris itu memang intinya adalah rahasia, khusus, terbatas, begitu. Itu esoteris. Ya, rahasia. Begitu. Jadi lawannya adalah terbuka. Itu esoteris. Nomor 21 sampai 24 silakan dicoba dulu. Emigrasi. Emigrasi apakah irigasi? Apakah transmigrasi? Apakah imigrasi? Apakah eksodus? Apakah bedol desa? Ini sudah sangat umum ya. Kalau emigrasi ini pasti imigrasi. Ya, perpindahan keluar ini perpindahan ke dalam. I ya, keluar. Kalau irigasi perairan tidak nyambung. Transmigrasi itu perpindahan dari yang padat ke daerah yang tidak padat gitu. Kalau emigrasi pokoknya keluar, kalau imigrasi ke dalam. Eksodus di sini keluar, ya berarti sama dengan emigrasi. Bedol desa juga keluar. Nomor 22, silakan. Maya ini sudah sering ya, sudah umum sebetulnya. Maya itu adalah nyata. Bersimbah. Bersimbah juga bukan kata yang asing ya, bersimbah peluh. Begitu berarti keringatnya banyak begitu. Banjir keringat, bersimbah. Gitu. Berarti lawan katanya apakah kusut? Bukan. Apakah gersang? Bukan. Apakah panas? Bukan. Apakah kering? Iya, karena kaitannya dengan basah. Kuyup ini sejenis dengan bersimbah. Berarti jawabannya adalah kering. 24, masif. Apakah besar, apakah campuran, apakah utuh, apakah kuat, apakah padat? Silahkan. Masif. Secara masif, secara besar itu sering kita dengar. Masif itu sebetulnya artinya ini utuh, padat. Utuh berarti ini, padat. Ini justru artinya ini. Bukan antonim, justru artinya. Kuat, begitu. Ini juga arti dari masif. Ya. Murni. Ya, kalau dalam logam mulia, masif itu adalah murni. Ya. Di sini ada campuran, berarti lawan katanya adalah campuran yang tidak murni. Setidaknya yang paling dekat ini. Begitu, karena tidak murni. Seperti itu. 25 sampai 28 silakan dicoba dulu. Kita cocokkan jawabannya. 25 epilog. Lawan katanya apakah hipolog, apakah monolog, apakah dialog, apakah analog, apakah prolog. Ini sudah sangat sering ya, epilog itu pasti prolog. Ya hipolog, saya kurang hafal hipolog itu apa ya. Monolog ya ini satu ya. Satu arah, dialog itu dua arah, analog ya perumpamaan, analogi paling dekat dengan itu atau yang berkaitan dengan komputer, teknologi komputer analog gitu ya. Yang dekat lawan kata dari epilog adalah prolog. Epilog adalah perkataan akhir lah begitu ya. Kalau prolog itu pendahuluan dalam sebuah karya sastra begitu. Ini kata-kata akhir penutup begitu. Kalau prolog itu pembuka. 26 deduksi. Deduksi, induksi, konduksi, reduksi, intuisi, oksidasi. Silakan.
Deduksi itu adalah lawan katanya induksi, ya. Kalau deduksi itu adalah penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Kalau induksi dari khusus, hal-hal yang khusus kita simpulkan, justru begitu. Jadi perbedaan itu, deduksi itu dari yang umum, kalau induksi itu dari yang khusus, seperti itu. Ya. Konduksi, reduksi, intuisi, oksidasi tidak nyambung, ya. Reduksi itu pengurangan kaitannya kan. Konduksi paling dekat dengan penghantar, ya, konduktor. Intuisi itu intuisi secara intuitif, secara intuisi yang tidak melibatkan berpikir lah, intuisi itu. Jadi apa itu biasanya kayak lebih ke firasat, intuisi itu. Pokoknya tidak melibatkan proses berpikir, itu intuisi. Oksidasi ini kaitannya dengan reaksi oksigen, begitu, pembakaran. 27. Salaf. Belakangan sering kita dengar, ya, manhaj salaf, ulama salaf, begitu. Salaf itu adalah pendahulu justru. Ya, jadi bukan ini pasti. Ya. Atau pioner juga, ya. Ada penggerak, ada mutakhir, ada perintis. Yang jelas ini bukan. Nah, karena pendahulu dengan mutakhir dengan akhir berarti ini. Yang paling tepat adalah mutakhir. Lawan kata dari salaf. Nomor 28. Sahih itu ada benar, ada beda, ada palsu, ada pasti, ada sesuai. Hadisnya sahih, begitu. Lawan katanya adalah palsu, ya. Sahih itu kan benar. Seperti itu. Ya, 2 nomor terakhir silakan di pause dulu, kemudian dicocokkan nanti jawabannya. 29. Jerak. Jerak itu lawan katanya apa? Jerak itu kapok, ya. Dan kata lain dari jerak itu adalah serik. Ini yang jarang, ya. Serik, kalau tahu serik itu adalah jerak. Ya. Lawan katanya adalah suka. Begitu. Ada yang kapok, nggak mau begitu. Tapi ada yang suka. Nah, itu berarti memang lawan katanya. Nomor 30, arbitrer. Arbitrer, apakah tambahan lawan katanya, apakah esensial, apakah sekunder, apakah variasi, apakah bonus. Silakan. Ini yang belum bergabung di di Instagram CPNS 2021 siap, silakan bergabung, ya. Baik, arbitrer itu apa sih? Arbitrer itu bisa sewenang-wenang, bisa mana suka. Begitu. Kalau esensial itu adalah perlu sekali, mendasar atau hakiki. Mana suka, ya. Ini hakiki, perlu sekali, mendasar. Ini arbiter itu adalah kaitannya dengan esensial. Setidaknya dari 1, 2, 3, 4 kata ini yang paling dekat bertentangan dengan arbiter adalah esensial. Setidaknya itu. Ya, sewenang-wenang atau mana suka. Begitu. Setidaknya yang paling dekat dengan arbiter, antonimnya adalah esensial. Karena dia bersifat perlu sekali atau mendasar. Ya, demikian.